Pria ini diam-diam berlatih ilmu bela diri menggunakan bilah-bilah bambu. Namun baru melakukan beberapa gerakan saja, lengannya langsung tergores oleh bambu. Meski begitu, ia tetap menggertakkan gigi dan terus berlatih menahan rasa sakit. Saat melihat para murid lain sedang melatih langkah kaki, ia segera meraih sebatang bambu dari perancah untuk menirukan mereka. Tapi ketika sedang berlatih, tiang bambu itu hampir terlepas dan jatuh ke halaman di bawah. Untung saja kekuatan lengannya sudah cukup kuat saat itu. Kalau tidak, kepala biara pasti sudah mengusirnya dari kuil Shaolin. Karena perancah bambu belum selesai, kepala biara tidak mengizinkannya masuk ke halaman untuk berlatih. Jadi, ia tak punya pilihan selain membangun perancah sambil diam-diam mempelajari kungfu. Lalu ia melihat para murid lain berlatih dengan boneka kayu. Ia pun membuat boneka latihan sendiri dari batang bambu. Namun saat mencoba menirukan gerakan murid lain yang memutar boneka, ia malah terhempas oleh tiang bambu. Di detik terakhir, ia menahan dirinya dengan kedua tangan pada boneka itu. Kepala biara melihat kejadian itu dan hampir langsung mengusirnya. Pria itu cepat-cepat menjelaskan bahwa ia tidak benar-benar menyentuh tanah. Hal ini membuat kepala biara murka dan menendang boneka kayu tersebut. Boneka itu berputar makin cepat, lalu tiba-tiba dihentikan secara paksa oleh kepala biara. Saat itulah pria itu memanfaatkan kesempatan untuk naik kembali ke atap. Agar bisa tetap tinggal di kuil Shaolin dan belajar kungfu, ia harus terus membangun perancah. Tapi tanpa ia sadari, saat membangun perancah itu, ia sebenarnya sudah mempelajari semua ilmu bela diri Shaolin. Ketika akhirnya seluruh perancah bambu di sekitar kuil selesai dibangun, kepala biara menyuruhnya membongkar semuanya, lalu setelah itu tetap akan diusir dari kuil. Ia merasa kepala biara hanya mempermainkannya, jadi ia langsung merebahkan diri di atas tiang bambu. Kepala biara lalu melepaskan ikatan bambu dengan paksa, tetapi pria itu bertumpu pada dinding dengan kedua tangannya. Saat kepala biara bersiap menyerangnya lagi, pria itu dengan mudah berputar di sepanjang tiang bambu hingga kembali ke atap. Kemudian ia melompat turun ke halaman, tempat yang sebelumnya tak pernah ia izinkan masuki. Ia menerobos masuk ke area latihan kepala besi, namun baru memukul beberapa karung pasir saja. Kepala biara langsung menghadangnya dengan tangan. Pria itu hanya menepis tangan kepala biara dan terus berlatih sambil menghindari serangannya. Tiba-tiba, kepala biara menjulurkan kakinya untuk menjegal. Tapi mengejutkan sekali, pria itu tetap bisa menjaga keseimbangan. Hal itu langsung menarik perhatian kepala biara. Ia pun melancarkan serangan lain, ingin menguji seberapa banyak kungfu yang diam-diam dipelajari pria itu selama 3 tahun membangun perancah. Tapi alangkah terkejutnya, setiap serangan berhasil dihindari dengan cerdik. Bahkan tongkat bambu latihan pun bisa dipatahkan dengan mudah. Kepala biara akhirnya menghantamnya dengan telapak tangan, mengirimnya ke area latihan kelincahan yang paling berbahaya. Namun berkat langkah kaki yang ia pelajari saat membangun perancah, ia bisa melewatinya dengan sangat mudah. Meskipun begitu, kepala biara tetap ingin mengusirnya karena sifat dan wataknya dianggap tidak cocok untuk tinggal di kuil Shaolin. Nyatanya, kepala biara sengaja membiarkannya membangun perancah di kuil agar ia punya kesempatan untuk diam-diam mempelajari kungfu. Sekarang, setelah dia menguasai seni bela diri, sudah waktunya baginya untuk meninggalkan kuil Shaolin.